atau intoleransi aktivitas. Dan di penyiapan tempat tidur ini tidak bisa pilih-pilih pasien ya sahabat cerdas, harus kepada seluruh pasien yang membutuhkan misalnya penggantian alat tenun atau misalnya tempat tidurnya sudah kotor. Nah, itu harus dilakukan tindakan ini. Kita lihat jenis alat tenun untuk penyiapan tempat tidur. Sahabat cerdas bisa lihat di gambar. Yang pertama itu namanya laken atau disebut spray besar. Laken ini memiliki ukuran 2 kali 1,8 meter dan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Kemudian warnanya itu warnanya soft dan polos, tidak mencolok sehingga mudah kelihatan jika kotor. Di bawah ini ada beberapa warna laken ya. Kemudian yang kedua yaitu boven laken atau disebut dengan istilah spray sedang. Ukurannya itu 2 kali 1,5 meter, bahan dan warna juga disesuaikan dengan spray besar. Nah, boven laken ini belakangan sudah jarang digunakan oleh fasilitas kesehatan. Karena itu yang penting sahabat cerdas tahu bahwa ada boven laken. Boven laken ini nanti digunakan bersama-sama dengan selimut. Selanjutnya yaitu stick laken. Jadi tadi laken yang besar, boven laken yang agak sedikit kecil, kemudian stick laken yang kecil atau disebut sebagai spray kecil. Penggunaannya juga berbeda dengan yang laken dan boven laken. Kalau laken dan boven laken dipakai searah dengan tempat tidur, sedangkan stick laken ini bagian yang panjangnya itu melintang di atas tempat tidur. Ukurannya 0,8 kali 1,5 meter, kemudian bahan dan warnanya disesuaikan dengan warna dari laken atau spray besar. Selanjutnya adalah perlak. Perlak ini ukurannya 0,6 kali 1 meter. Selanjutnya sarung bantal. Sarung bantal ukuran 60 kali 40 cm. Bahan dan warna disesuaikan dengan laken. Jadi untuk laken, boven laken, stick laken, kemudian sarung bantal itu memiliki warna yang sama. Jangan sampai warna-warni ya sahabat cerdas sekalian. Kemudian jenis alat tenun selanjutnya yaitu selimut. Selimut memiliki ukuran biasa yang terbuat dari bahan katun, wool, flanel, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir untuk alat tenun, jenis alat tenun yaitu overlaken atau yang disebut dengan spray penutup. Overlaken memiliki bentuk sama seperti laken dan boven laken, yaitu dibuat memanjang, tetapi pada ukurannya overlaken ini ukurannya 2,5 kali 2 meter. Nah sahabat cerdas, sekarang kita akan melihat video bagaimana cara melipat alat tenun. Ya, kita akan melihat bagaimana caranya melipat alat tenun sesuai dengan jenis-jenisnya. Tapi di sini kita contohkan yang alat tenun laken. Mohon ditunggu ya sahabat cerdas sekalian. Panjang dibagi dua, kemudian dibagi dua lagi. Setelah itu disatukan ke tengah. Bersih disusun. Untuk laken harus dilipat bagian dalamnya di sebelah luar dan bagian luarnya di sebelah dalam. Tidur, kasur, dan juga bantal. Kemudian dilipat ke tengah, disatukan ke tengah. Setelah itu dilipat sekali lagi untuk disatukan ke tengah. Itu merupakan cara untuk melipat laken dan bisa diterapkan untuk alat-alat. Untuk laken dilipat memanjang dibagi dua, kemudian dibagi dua lagi. Siapkan juga. Setelah itu disatukan ke tengah. Dan juga Untuk laken harus dilipat bagian dalamnya di sebelah sebelum luar melakukan dan bagian tindakan, luarnya di kita sebelah lakukan dalam. terlebih dahulu tahap Kemudian orientasi dilipat ke bersama tengah, dengan disatukan ke pasien tengah. Setelah sebagai itu bentuk dari dilipat sekali komunikasi lagi terapeutik. untuk disatukan ke Jangan lupa Itu sebelum merupakan cara melakukan untuk tindakan melipat laken untuk dan bisa mencuci diterapkan tangan untuk menggunakan alat-alat sabun dan air tenun yang mengalir, lainnya. jangan lupa atau menggunakan antiseptik. Mencuci tangan dengan sabun maupun antiseptik harus melakukan 6 langkah cuci tangan yang bersih dan benar menurut WHO. Kemudian dilipat lakennya satu arah. Setelah itu gunakan sarung Untuk tangan. laken dilipat memanjang dibagi dua, kemudian dibagi dua lagi. Setelah itu disatukan ke Laken tengah. bekas kemudian dilipat
Untuk laken harus dilipat bagian dalamnya di sebelah Membersihkan luar dan rangka bagian tempat luarnya di tidur sebelah dengan dalam. membesarkan larut dengan garam, Kemudian dilipat ke atau tengah, disatukan ke disepakan. tengah. Setelah Dan itu setelah itu, dilipat sekali kemudian lagi berikan untuk selai, disatukan ke dan tengah. semuanya Itu merupakan dilakukan cara pada untuk melipat saat laken dan bisa diterapkan untuk sampai sisi alat-alat yang satunya tenun telah yang selesai, lainnya. baru dilakukan pada sisi yang pembersihan ini dilakukan juga pada penyangga tempat tidur pasien. Kemudian jangan lupa juga setelah itu dilakukan pada dan juga bagian tidur yang sebelah ke bawah kasur. Setelah itu penyangga tempat tidur di sebelah kanan pasien diturunkan. Kemudian miringkan pasien ke satu sisi yang berlawanan dengan pada ujung setiap. Lepaskan alat tenun pada bagian yang kosong dari bawah kasur, lalu gulung satu perseprai. Dimulai dari stik laken. Kemudian untuk perlak dibersihkan dengan larutan Untuk desinfektan. laken dilipat Kemudian memanjang di bagian gulung luar, ke tengah kemudian tempat dibagi dua tidur lagi. sejauh mungkin. Setelah itu disatukan ke tengah. Untuk laken harus dilipatnya di sebelah luar dan bagian luarnya di sebelah dalam. Kemudian dilipat ke tengah, disatukan ke tengah. Setelah itu dilipat sekali lagi. Gulung untuk laken disatukan atau ke spray besar Itu ke merupakan tengah cara tempat untuk tidur melipat sejauh laken dan bisa diterapkan untuk alat-alat tenun yang lainnya. Setelah itu, letakkan perlak melintang pada kasur kurang lebih 50 cm dari bagian kepala. Ya, baik sahabat cerdas, tadi kita sudah melihat bersama bagaimana cara untuk melipat alat tenun. Mohon maaf ya jika mungkin ada beberapa yang terlewat, tapi sahabat cerdas fokus saja pada bagian yang melipat alat tenunnya. Nanti jika bingung bisa dinonton kembali di channel YouTube BTKI Maluku, diputar kembali videonya ya. Nah, ini ada beberapa teknik dalam melipat alat tenun. Dari yang gambar tadi kita bisa dilihat bahwa untuk alat tenun pertama dilipat memanjang untuk yang laken. Jadi laken, kemudian boven laken itu dilipat memanjang. Laken, boven laken dan overlaken. Sedangkan yang dilipat melebar itu adalah alas, kemudian perlak, kemudian stik laken, selimut juga dilipat melebar. Nah, untuk melipatnya ini pertama dilipat dua, kemudian dilipat dua kembali. Setelah dilipat dua, masing-masing sisi kemudian akan menuju ke tengah. Jadi dilipat ke tengah, jadi sisi kiri dan sisi kanan sama-sama bertemu di tengah. Jika masih panjang dilipat lagi satu kali. Seperti itu sahabat cerdas ya. Kita lanjutkan. Untuk perawatan tempat tidur, prinsipnya yang pertama, tempat tidur klien harus tetap bersih dan rapi. Ini berkaitan dengan kenyamanan klien. Sedangkan yang kedua, linen atau alat tenun harus diganti sesuai kebutuhan dan sewaktu-waktu jika kotor. Jadi sahabat cerdas, misalnya jadwal menggantinya mungkin sahabat cerdas buat 3 hari sekali. Nah, tapi jika sudah kotor jangan tunggu sampai jadwal gantinya tuh selesai. Jadi harus pas lihat kotor harus langsung diganti, karena kadang ada misalnya pasien yang muntah atau kemudian pasien yang sudah lansia dengan kemampuan buang air kecil yang sudah menurun, sewaktu-waktu misalnya tidak terkontrol, tidak menggunakan pampers, dia kencing di tempat tidur. Nah, itu tugas dari sahabat cerdas sekalian, harus segera mengganti alat tenunnya. Kemudian penggunaan linen harus bersih, harus sesuai kebutuhan dan tidak boros. Kenapa? Setiap saat bisa saja pasien membutuhkan atau klien membutuhkan untuk diganti alat tenun di tempat tidurnya. Jadi jika kita menggunakan linen bersih, misalnya sudah kita ambil satu laken, kita harus benar-benar menjaga laken itu bersih. Jangan sampai kita menggunakan satu laken belum sempat dipakaikan di tempat tidur pasien sudah kita kotorkan. Nah, itu pasti akan mengurangi stok, dan jika sewaktu-waktu klien yang lain membutuhkan bisa saja stoknya kosong. Seperti itu ya sahabat cerdas. Selanjutnya, jenis-jenis tempat tidur klien. Yang pertama ada unoccupied bed, dan yang kedua ada occupied bed. Kita lihat unoccupied bed ini adalah tempat tidur yang belum ada klien di atasnya.
terdiri dari closed bed atau tempat tidur tertutup, kemudian open bed atau tempat tidur terbuka, dan either bed atau tempat tidur pasca operasi. Nah, berarti sahabat cerdas sudah bisa membayangkan kalau unoccupied bed berarti belum ada klien di atasnya. Berarti yang occupied bed ini adalah tempat tidur dengan klien di atasnya. Kita akan lihat sahabat cerdas cara menyiapkan tempat tidur. Yang pertama untuk tempat tidur tertutup atau closed bed. Tempat tidur tertutup adalah tempat tidur yang sudah disiapkan dan masih tertutup dengan spray penutup atau overlaken di atasnya. Nanti setelah ini kita akan lihat videonya, tapi kita lihat dulu untuk tujuan penyiapan closed bed ini supaya siap pakai sewaktu-waktu, tampak selalu rapi, memberikan perasaan senang dan nyaman pada klien. Jadi closed bed ini sangat penting sehingga ketika tempat tidur belum digunakan, pada saat ada pasien baru kita tidak repot-repot lagi, kita tinggal membuka overlaken dan pasien sudah bisa menempati tempat tidurnya. Selanjutnya cara menyiapkan tempat tidur tertutup. Persiapan alat terlebih dahulu ya sahabat cerdas, yaitu tempat tidur, kasur dan bantal sudah pasti. Kemudian baki beralas berisi semua alat tenun seperti laken, perlak, sarung bantal, stik laken, selimut, alas kasur, boven laken, dan overlaken. Nah, untuk alas kasur dan boven laken ini biasanya sudah jarang digunakan, tapi masih ada vaskes yang menggunakan alas kasur untuk menghindari jangan sampai kasurnya kotor. Nah, kita lihat cara kerja daripada closed bed atau tempat tidur tertutup. Yang pertama, sahabat cerdas jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum melakukan tindakan keperawatan. Kemudian susun semua alat tenun sesuai dengan urutan kerjanya. Seperti yang pertama alas, kemudian laken, perlak, stik laken, boven laken, selimut, sarung bantal, dan terakhir overlaken. Kemudian pasang alas kasur dan kasur. Pasang spray besar atau laken dengan ketentuan seperti ini ya sahabat cerdas. Kita letakkan garis tengah lipatan, jadi setiap alat tenun itu punya garis tengah. Jadi kita lihat garis tengah lipatan itu harus berada tepat di tengah kasur. Kemudian bentangkan spray, masukkan spray bagian kepala dan juga bagian kaki ke bawah kasur kurang lebih 30 cm. Jangan lupa untuk ditarik setegang mungkin supaya dia terlihat lebih rapi. Pada ujung setiap sisi kasur, sahabat cerdas bentuk sudut 90 derajat, kemudian masukkan seluruh tepi spray ke bawah kasur dengan rapi dan tegang. Sahabat cerdas letakkan perlak melintang pada kasur, jadi setelah spray, kita letakkan perlak melintang pada kasur kurang lebih 50 cm dari bagian kepala. Setelah itu letakkan stik laken di atas perlak, kemudian masukkan sisi-sisinya ke bawah kasur bersama dengan perlak. Jadi setelah laken, setelah laken, perlak, baru diletakkan stik laken. Selanjutnya pasang boven laken pada kasur bagian atas yang terbalik. Masukkan ke bawah kasur kurang lebih 10 cm, kemudian bentuk ujung sisi bawahnya tetap 90 derajat dan masukkan ke bawah kasur, tarik sisi atas hingga terbentang. Pasang selimut pada kasur bagian kaki, nah pada bagian atas yang terbalik, kemudian ke bawah kasurnya dimasukkan kurang lebih 10 cm, bentuk ujung sisi-sisinya tetap 90 derajat dan masukkan ke bawah kasur. Tarik sisi atas hingga terbentang. Jadi sahabat cerdas, mau itu laken, mau itu misalnya pakai boven laken, mau itu pakai selimut, tetap harus bentuk sudut pada bagian jiku-jiku kasurnya ya, bagian ujung-ujungnya. Selanjutnya lipat ujung atas boven laken hingga tampak garis atau pitanya. Masukkan bantal ke dalam sarungnya dan letakkan bantal dengan bagian yang tertutup ke arah pintu. Pasang spray penutup atau overlaken, kemudian cuci tangan. Di sini ada satu catatan penting pada saat melakukan tindakan penyiapan tempat tidur tertutup maupun penyiapan tempat tidur lainnya, tertutup, terbuka, pasca operasi ataupun ada pasien di atasnya. Jika tindakan ini dilakukan oleh dua perawat, maka cara kerjanya adalah setiap petugas berdiri pada sisi kanan dan sisi kiri, kemudian dikerjakan secara bersama-sama. Sekarang kita akan melihat bagaimana penyiapan tempat tidur terbuka. Penyiapan tempat tidur terbuka adalah tempat tidur yang sudah disiapkan tanpa spray penutup atau overlaken. Jadi bisa dilihat seperti di gambar sini ya sahabat cerdas sekalian.
Tujuan dari tempat tidur terbuka disiapkan agar tempat tidur dapat segera digunakan. Indikasi penyiapan tempat tidur terbuka adalah jika ada klien baru, kemudian pada tempat tidur klien yang dapat atau boleh turun dari tempat tidur. Jadi misalnya ada klien baru yang mau datang, kita penyiapan tempat tidur terbuka. Atau misalnya kliennya sehat, bukan sehat sih sebenarnya, dalam kondisi kuat dan bisa turun dari tempat tidur, kita minta kliennya turun, kemudian kita rapikan tempat tidur. Itu untuk tempat tidur yang terbuka. Cara menyiapkan tempat tidur terbuka, alat-alatnya sama persis seperti penyiapan tempat tidur tertutup. Bedanya, pada tempat tidur terbuka tidak menggunakan overlaken. Selanjutnya, sahabat cerdas, untuk cara kerjanya, sama seperti sebelumnya kita cuci tangan dengan air sabun pada air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk. Jika tidak ada, bisa menggunakan antiseptik. Kemudian cara kerjanya seperti menyiapkan tempat tidur tertutup, tetapi tidak dipasang overlaken ya. Jadi kalau tempat tidur tertutup sebelumnya dipasang overlaken, tempat tidur terbuka ini tidak dipasang overlaken. Jika telah tersedia tempat tidur tertutup, angkat overlaken kemudian lipat. Ada catatan juga sama, tetapi ya, apabila dilakukan oleh 2 orang perawat, cara kerjanya setiap petugas berdiri pada sisi kanan dan kiri, kemudian dikerjakan secara bersama-sama. Nah, sahabat cerdas, sekarang kita akan melihat video bagaimana penyiapan tempat tidur terbuka dan juga tempat tidur tertutup. Sahabat cerdas, jadi jangan lupa prinsipnya kalau untuk tempat tidur terbuka tidak menggunakan overlaken seperti ini ya. Kalau tempat tidur tertutup baru menggunakan yang namanya overlaken untuk menutupi. Kemudian nanti di video nanti sahabat cerdas akan melihat persiapan alatnya. Di situ tidak dijelaskan tentang overlaken, tapi nanti pada bagian akhirnya akan dicontohkan bagaimana penggunaan overlaken pada tempat tidur yang tertutup. Karena prinsipnya pengerjaannya sama, hanya bedanya adalah penggunaan satu alat terakhir itu saja ya sahabat cerdas.